napa nikmate ditambah kursine empuk gitu. Maka ini nikmat yang perlu kita syukuri, karena nikmat ketika tidak disyukuri itu Pak, mudah bagi Allah untuk mencabutnya gitu. Nikmat aman nih Pak, kalau kita tidak syukuri atau kita tidak gunakan rasa aman ini ya, lingkungan yang aman untuk ketaatan kepada Allah, maka mudah sekali bagi Allah untuk mencabut nikmat itu. Maka perlu kita syukuri. Dan kenapa? Ketika satu bangsa itu belum merdeka Pak, maka boleh baginya untuk melawan pemberontakan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 39, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan, ya, jadi Allah telah mengizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, ya, atau dizolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya atau dizolimi tadi ya. Wa annallaha ala nasrihim laqadir. Dan sungguh Allah benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka. Jadi kalau kita didolimi Pak, entah konteksnya dalam berperang atau tidak, atau ketika bersafar, kemudian delalah kok naudzubillah ya, ada orang yang mendolimi kita, maka boleh bagi kita untuk melawan mereka Pak. Jadi kalau ada mungkin bagian keamanan negara yang mengatakan tidak boleh main hakim sendiri atau melawan ketika dibekal, maka itu tentu menyelisih dalil ini ya, karena diizinkan dalam surat Al-Hajj ini, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sungguh mereka telah dianiaya untuk memerangi kembali. Jadi kayak berita yang belum lama ini ya Pak, anaknya Pak Sinten itu yang subuh-subuh kena serangan itu Pak, begal di sini nggak kelihatan ya. Nah itu kan juga ketika dalam kondisi seperti itu ya, kalau mampu untuk melawan ya harus dilawan ya. Tapi kalau merasa tidak mampu karena mungkin jumlah mereka biasanya banyak ya Pak, maka ya perlu dipertimbangkan maslahat dan madorotnya. Kalau baiknya menghindar maka ya dihindari, seperti itu. Maka perlu kita syukuri itu Pak, nikmat merdeka ya, nikmat kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan apa? Dengan perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga kerukunan ya. Jangan kita pandang orang yang berselisih pendapat dengan kita adalah musuh kita, akan tapi pandanglah mereka sebagai hamba Allah yang perlu kita dakwahi ya Pak. Sehingga kita memandangnya dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya berkat perjuangan beliau sehingga Islam sampai kepada kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum masuk ke materi saya ingin sedikit bercerita Pak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah, ada seorang ibu-ibu yang bernama Ummu Sulaim Pak. Ummu Sulaim ini punya beberapa anak laki-laki Pak. Nah Ummu Sulaim ini mendatangi Rasulullah membawakan anaknya yang terbaik Pak. Mendatangi Rasulullah membawakan anaknya yang terbaik, yang paling dia banggakan, yang cerdas gitu, untuk diserahkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini anak saya pinter, cerdas, pandai, maka saya serahkan kepadamu, jadikanlah dia sebagai pembantumu. Ya. Punya anak, kenapa Pak? Unggulan lah istilahnya ya. Itu diberikan untuk agamanya. Kalau kita melihat fenomena sekarang Pak, kira-kira anak yang diberikan untuk agama itu anak yang kados pripun Pak? Yang pinter napa sing angel kandhanane? Ya. Harusnya yang pinter nggih Pak.
Akan tapi kalau kita melihat kebanyakan di pesantren itu sebagian orang tua ketika memasukkan ke pesantren anaknya atau memberikan anaknya untuk diberikan kepada agama ini, maka anak-anak yang angel kandhanane iki angel kandhane tak leboke pondok ya. Kan seperti itu ya. Padahal orang-orang terdahulu Pak, betapa seriusnya menganggap agama ini adalah prioritas utama, maka yang diberikan yang terbaik. Seperti itu. Anak yang cerdas, yang paling pinter di antara anak-anaknya, maka diberikan untuk agama ini. Kemudian Rasulullah menerimanya dan mencium kening anak itu. Dan anak itu adalah Anas. Nah, Anas ini ketika diserahkan kepada Rasulullah usianya masih kecil Pak, 10 tahun. 10 tahun, sehingga selama 10 tahun pula Anas ini melayani Rasulullah, menyiapkan barangnya, kemudian membantu segala kebutuhan Rasulullah. Maka dari keberkahan itu Pak, menjadikan dia seorang ulama atau salah seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Kemudian Anas ini Pak memiliki budak yang bernama Sirin. Nah, Sirin ini memiliki anak yang bernama Muhammad. Ya. Jadi Muhammad bin Sirin ini anak dari budaknya Anas bin Malik. Ya. Dan Anas bin Malik ini beliau ini adalah seorang yang tidak pelit ilmu, ya. Tidak pelit ilmu, sehingga anak-anak budaknya pun diajari, dia didik sebagaimana mendidik anaknya sendiri, ya. Seolah-olah mendidik anaknya sendiri, sehingga anak-anak budaknya pun menjadi orang-orang yang luar biasa alimnya. Dan Muhammad bin Sirin ini Pak terkenal sebagai ulama yang warok, ya, ini ulama yang hati-hati betul terhadap dunia ini. Jadi pernah suatu ketika Pak, Muhammad bin Sirin ini didatangi oleh gubernur Baghdad ketika itu, ya. Kemudian gubernur ini sebagai bentuk ta'zimnya atau memuliakan ulama memberikan hadiah sebesar 40.000 dinar, yang kalau dirupiahkan mungkin nilainya 2,8 M, ya. Akan tapi ditolak oleh Muhammad bin Sirin, ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Maka melihat hal itu Pak, ya, ponakannya itu protes, ya. Setelah gubernurnya pergi protes, wahai paman, kenapa engkau menolak pemberian dari Pak Gubernur tadi? Ya, ini jadi gubernurnya memberikan santunan, ya Pak, bukan menaikkan pajak. Kemudian Muhammad bin Sirin ini menjawab, apakah engkau tahu dia memberikan aku harta segitu banyak itu karena melihat aku orang yang baik. Kalau aku orang yang baik, tidak mungkin aku menerima harta itu. Kalaupun sebaliknya, aku tidak sebaik yang dia kira, maka lebih tidak pantas lagi aku menerima harta yang dia berikan, sehingga dia menolaknya. Ya. Kemudian di lain kisah lagi Pak, ya, Muhammad bin Sirin ini beliau adalah seorang ulama sekaligus sebagai pedagang, ya. Pedagang. Ketika beliau berdagang itu, dimanapun beliau berdagang pasti banyak orang yang akan menyusul berdagang di sekitar beliau, karena ya itu tadi, ya, ingin mendapat keberkahannya dan juga ingin mengambil ilmunya bagaimana cara berdagang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian suatu ketika Muhammad bin Sirin ini kulak madu Pak, kulak madu 250 liter, ya, satu gentong. Kemudian setelah kulak madu, karena banyak jumlahnya, maka ini pembayarannya tempo, ya. Kemudian ketika kulak taruh di tokonya, beliau lupa nutup madunya ini sehingga kemasukan tikus Pak. Kemasukan tikus, kemudian karena semalaman kemasukan tikus, tikusnya memberontak mau keluar dari kantongnya itu nggak bisa. Kemudian ketika pagi didapati tikusnya telah mati, kan. Maka ulama ini, ya, Muhammad bin Sirin ini membawa madunya ini ke sungai dan membuangnya di sungai. Kemudian ada orang yang melihat hal itu berkata, wahai Muhammad bin Sirin, kenapa engkau tidak membuang bangkainya saja dan menjual kembali madu yang
telah engkau beli itu. Kemudian Muhammad bin Sirin berkata, sungguh aku tidak tahu tetes madu mana yang telah terkena bakteri dan terkena najis dari tikus itu, sehingga aku takut dihisap, sehingga aku alirkan ke sungai. Kemudian qadarullah, Pak, jatuh tempo sehingga ulama ini tidak mampu untuk membayar madu yang dia ambil dari tengkulak tadi, sampai ditagih beberapa kali dan benar-benar tidak ada pemasukan, ya. Tidak ada pemasukan untuk membayar madu tersebut, kecuali untuk bertahan hidup saja. Maka yang punya madu ini protes kepada hakim, dan hakim ini memanggil ulamanya untuk datang ke persidangan. Ketika ditanya memang tidak punya apa-apa untuk membayar, sehingga dijatuhi hukuman penjara. Dipenjara karena hutang. Kemudian dalam penjara ini beliau evaluasi, ya. Jadi seorang ulama nih, Pak, mereka senantiasa ketika ada sesuatu yang tidak mengenakkan, peristiwa yang tidak mengenakkan hati, menjadikan hati gelisah, menjadikan hati deg-degan, isin gitu, maka beliau mesti itu melakukan evaluasi atau muhasabah diri. Kira-kira dosa apa yang saya perbuat sehingga kok Allah masukkan saya ke dalam penjara karena hutang saya yang tidak mampu saya bayar. Maka di dalam penjara pun, ya, beliau tetap menjalankan ibadahnya secara maksimal. Bahkan sampai sipirnya, ya, yang menjaga penjara itu mengizinkan, wahai Syekh, kalau kamu hendak malam pulang ke rumah tidur bersama keluargamu, pagi kembali ke sini, tidak masalah. Itu bentuk keringananku untukmu. Maka dia tetap menolak karena dia takut hisab nanti di akhirat. Sehingga dia tetap menjalani hukuman sebagaimana orang lain menjalaninya, Pak. Tidak keluar penjara, tetap di dalam penjara. Kemudian dia muhasabah terus setahun yang lalu, dia tidak bingung apa dosa yang dia perbuat. Kemudian 5 tahun, flashback 10 tahun lalu, sampai beberapa puluh tahun lalu baru ingat, Pak, bahwasanya dulu dia pernah mengatakan kepada saudaranya perkataan yang tidak disukai saudaranya. Jadi ketika saudaranya ini, Pak, hobinya ngutang, dia berkata kepada saudaranya, wahai tukang ngutang, seperti itu. Sehingga dia berpendapat, ya, atau berprasangka bahwasanya dosa itulah yang menjadikan dia Allah masukkan ke dalam penjara atas sebab hutangnya yang tidak bisa dilunasi. Mudah sekali bagi Allah, Pak, untuk menjatuhkan kemuliaan seorang, dan mudah bagi Allah untuk mengangkat kemuliaan tersebut. Maka ketika ketika kita melihat saudara kita atau tetangga kita atau orang yang kita kenal mereka melakukan dosa, Pak, jangan sampai hati kita merasa lebih mulia dari dia, atau bahkan sampai lisan kita mengumpat atau menghinakan dia. Jangan sampai, karena mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan kondisi seorang hamba. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, man aba akrahu ala aibin, barang siapa yang dia mencela orang lain atas perbuatan dosa atau aibnya, qataba minhu, yang bisa jadi pelaku dosa itu sudah bertobat darinya, ya. Lam yamut hatta ya'malu mislahu, maka tidak akan mati sampai melakukan dosa yang sama. Jadi hukum mencela aib orang, Pak, mengumbarnya apalagi, ya, menghinakan aib orang itu adalah dihukum memiliki aib yang sama. Alhamdulillah. Ya, kalau orang yang memiliki aib itu dia belum bertobat. Kalau sudah bertobat, maka mudah bagi Allah untuk mentakdirkan kita, menggiring kita kepada takdir yang sama hinanya seperti orang yang kita bicarakan aibnya. Alhamdulillah. Maka perlu hati-hati lagi, apalagi di zaman sekarang ini, ya, Pak, ya, mudah sekali untuk mencari-cari aib orang. Ya, kalau kita buka HP, buka Facebook atau medsos lainnya, maka di situ seringkali dibahas berita-berita mengenai aib seseorang, ya. Maka kalau kita takut terhadap, ya, dalil ini, Pak, hukuman bagi orang yang mencela aib orang lain adalah
dihukumi aib yang sama, kita akan berhati-hati. Karena tidak ada yang tahu bagaimana kedepannya orang yang berbuat dosa tersebut. Apakah dia taubat? Gak ada yang tahu. Apakah dia tidak taubat sampai akhir hayatnya? Kalau taubat dan menjadi orang yang Allah cintai, ya, yang berbuat dosa tadi, tapi kita tidak tahu taubatnya sehingga kita terus menerus mengungkit-ungkit aibnya, maka bisa jadi, ya, Allah menjadikan nasib kita sama hinanya terhadap orang yang membuat aib tersebut. Oke, itu beberapa kisah pembukaan, ya Pak. Semoga bisa diambil pelajaran. Kemudian melanjutkan materi pembahasan kita, ya ini kajian kitab rutin, ya, melanjutkan pembahasan dari kitab ensiklopedia yang dicintai dan dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai kepada pembahasan atau poin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ridho bahwa Allah merahmati orang yang membawa salawat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna malakan atani faqala, sungguh seorang malaikat datang kepadaku lalu berkata, Inna rabbaka yaqul, Rabbmu berfirman, amma yurdika annahu la yusalli alaika ahadun illa sallaitu alaihi asyran. Apakah engkau tidak ridho bahwa tidaklah seorang membaca solawat kepadamu melainkan aku bersolawat 10 kali untuknya. Wala yusallimu alaika ahadun illa salimtu alaihi asyran. Dan tidaklah seorang mengucapkan salam kepadamu melainkan aku mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Qultu, maka Rasulullah menjawab, bala, tentu saja aku ridho. Maka keutamaan sholawat niku Pak luar biasa besarnya. 1 kali saja kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita akan bersolawat untuk kita, bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa, ibadah yang ringan tapi balasannya luar biasa. Kemudian lafaz salam kepada Nabi adalah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah salam yang dibaca dalam tasyahud salat. Rasulullah bersabda, Innallaha huwas salam, Allah lah yang maha sejahtera. Fa idza jalasa ahadukum fis shalah, apabila seorang di antara kalian duduk tasyahud di dalam salat, falyakul, maka hendaklah ia membaca at-tahiyatu lillah was-shalawat wa thayyibah. Segala penghormatan hanya milik Allah dan seluruh salawat dan kebaikan. Wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesejahteraan terlimpah untukmu wahai para nabi, wahai nabi, begitu pula rahmat dan berkahnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ya. Begitu seterusnya doa ketika tasyahud, ya. Summa yatahayyar ba'du minal kalami masya. Silahkan ia memilih doa yang dia kehendaki, yaitu berdoa untuk diri sendiri dengan doa yang ia sukai, ya. Jadi ketika kita membaca sholawat, ya, sholawat kemudian lafaz salam tadi boleh disertai disusul dengan doa-doa yang kita harapkan untuk diri kita. Kemudian tadi untuk lafaz salam, ya, kemudian lafaz sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Nah, dalil ini sering kita dengar ketika khutbah Jumat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima.
sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kemudian dalam menanggapi ayat ini ya, Bukhari berkata, Abu Al-Aliyah berkata, solawat Allah, jadi solawat yang Allah ajarkan ya, salat yang Allah dalam dalil tadi ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, yang Allah salawatkan ya adalah pujiannya di hadapan para malaikat. Jadi salawat Allah itu adalah pujiannya di hadapan para malaikat. Maka ketika kita bersolat kepada Nabi Muhammad dan Allah bersolawat untuk kita, maka Allah memuji kita di hadapan para malaikat sebanyak 10 kali. Dan solawat para malaikat adalah doa. Dan bentuk solawatnya para malaikat kepada Nabi adalah doa ya. Dikatakan dalam pendapat lainnya, solawat kepada Nabi SAW adalah mengagungkannya. Dengan demikian makna ucapan kita, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, adalah agungkanlah Muhammad. Maksud mengagungkan Muhammad SAW di dunia adalah dengan menjunjung tinggi namanya ya, sebagai bentuk pemuliaan, menangkan agamanya dan mempertahankan syariatnya. Sedangkan mengagungkan Muhammad di akhirat adalah memperbesar pahalanya, memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umat, dan menampakkan keutamanya dengan memberinya maqam mahmud ya. Jadi menurut penjelasan Bukhari di menanggapi ayat tadi adalah salawat dari Allah adalah bentuk pujian di depan para malaikat. Kalau di dunia adalah untuk mengagungkan namanya, sedangkan di akhirat adalah untuk memberikannya maqam mahmudah atau tempat istimewa, tempat yang mulia, sehingga Nabi Muhammad ini ketika di akhirat nanti bisa memberikan syafaat bagi umatnya. Maka balasan bagi orang yang melazimi sholawat ini adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Karena ketika kita bersolawat, maka balasan di akhirat untuk Nabi Muhammad adalah Allah memberikan bagi Nabi Muhammad maqaman mahmudah, tempat yang terpuji. Dengan demikian, yang dimaksud firman Allah, bersolawatlah kamu untuk Nabi, adalah berdoalah kepada Rabb kalian agar dia melimpahkan sholawat kepadanya, kepada keluarganya, para istri, keturunan beliau, dihubungkan kepada beliau dalam sholawat. Hal itu tidaklah bermasalah karena tidak ada larangan untuk mendoakan agar diagungkan. Karena mengagungkan setiap orang itu disesuaikan dengan pengagungkan yang layak baginya, pengagungan yang layak baginya. Maka kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad itu dakwahnya luar biasa berat cobaannya dalam berdakwah. Maka sangat pantas untuk kita memberikan sholawat kepadanya, karena selain dari perintah Allah, karena bentuk kita umatnya Nabi Muhammad sebagai bentuk terima kasih kita kepada perjuangan Nabi Muhammad sehingga Islam ini sampai kepada kita. Dan juga ada sejumlah hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah yang memerintahkan membaca salawat kepada beliau dan lafaz bacaan salawat. Terkait lafaz bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada beberapa bentuk lafaz. Di antaranya yang tercantum dalam hadis riwayat Ka'ab bin Ajrah, ia berkata, Nabi SAW keluar menghampiri kami, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana kami mengucapkan salawat untukmu? Maka salawat yang dianjurkan Nabi Muhammad adalah, beliau bersabda, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi sholawatnya persis seperti sholawat yang kita baca ketika tasyahud akhir ini, Pak. Kemudian dalam hadis lainnya diriwayatkan dari Abu Hamid As-Sa'di,
bahwa para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami membaca salawat kepadamu? Rasulullah SAW menjawab, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walaupun ini lafadznya sedikit berbeda, akan tapi maknanya tidak jauh beda, Pak. Hampir sama, meminta keberkahan, sholawat untuk Nabi Muhammad, keluarganya, begitu pula dengan Nabi Ibrahim, dan sebagaimana sholawat dan keberkahan atas keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim itu sendiri. Kemudian lafadz sholawat inilah yang paling banyak dibaca dalam tasyahud akhir di dalam sholat. Adapun tempat-tempat yang dianjurkan atau tempat dan waktu yang dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi ini banyak, Pak. Ada berapa belas ya, kita bacakan satu persatu. Yang pertama adalah setelah adzan. Jadi ketika kita mendengar adzan sholat 5 waktu nih, Pak, maka setelah menjawab adzan kemudian kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Ya, dalam sebuah hadis beliau bersabda, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, faqulu mislu ma yaqul, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Kalau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa shollu alayya, kemudian bacalah sholawat untukku. Ya. Fa innahu man shalla alayya sholatan, karena barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyron, ya, Allah membalasnya 10 kali. Ya, seperti yang dalil di awal tadi, ya. Kemudian yang pertama tadi setelah adzan dianjurkan untuk bersolawat. Kemudian yang kedua saat masuk dan keluar masjid, ya. Kalau doa keluar masuk masjid yang umumnya kita pelajari atau umumnya orang hafal niku napa, Pak? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Akan tapi dalam kitab ini ternyata ada doa ketika masuk masjid yang di dalamnya juga terkandung sholawat kepada Nabi Muhammad, ya. Maka tidak mengapa kalau kita mau memakai doa ini untuk memperbanyak sholawat kita, ya, ketika masuk masjid. Akan tapi ini doanya cukup panjang, ya, Pak. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ghafirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Begitu pula ketika keluar juga diawali dengan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi diawali bismillah, ya. Kemudian ucapan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad, baru doa masuk ke dalam masjid. Begitu pun ketika keluar masjid. Akan tapi umumnya kita itu hafalnya, ya, doa masuk dan keluar masjid yang tanpa sholawat karena pendek, ya, jadi mudah dihafal. Allahumma ftahli abwaba rahmatik untuk masuk ke dalam masjid, dan Allahumma inni as'aluka min fadlik untuk doa keluar dari masjid. Itu 2, ya, poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk membaca sholat ketika duduk tasyahud akhir di dalam sholat. Jadi ketika tasyahud akhir, ya, kita semua tentu sudah mengamalkannya, insya Allah, ya. Dan keempat, ya, ini ketika berdoa baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sebelum berdoa terlebih dahulu memuja dan memuji Allah, lalu setelah itu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, Pak, hajat, kebutuhan atau keinginan yang pengen kita dikabulkan oleh Allah, maka adabnya, bagian dari adabnya adalah pertama memuji kepada Allah. Kemudian setelah memuji Allah dengan asmaul husna, ya, atau nama-nama mulianya, nama-nama baiknya Allah, kemudian baru setelah itu sholawat. Kemudian setelah sholawat barulah kita memanjatkan doa apapun, terserah, ya, doa yang kita inginkan, baik doa yang diajarkan Nabi maupun doa yang sesuai dengan bahasa kita. Kemudian
ditutup lagi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka itu salah satu adabnya ya, atau salah satu cara agar doa kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah suatu ketika ya, mendengar seorang berdoa di dalam sholatnya tanpa memuji Allah dan tidak membaca sholat untuk Nabi. Lalu Rasulullah berkata, dia terburu-buru jadi orang yang membaca doa tanpa diawali dengan memuji Allah dan sholawat kepada Rasulullah, maka dianggap terburu-buru. Setelah itu beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmid bitamjidi rabbih jalla wa azza wa sana'i alaih summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'du bima sya." Jadi apabila seorang di antara kalian berdoa, kalau kita mau berdoa, hendaklah ia lebih dahulu memuji dan memuja Rabb-nya, kemudian membaca sholawat untuk Nabi, lalu setelah itu silahkan berdoa apa saja yang ia kehendaki. Ya. Kalau anak kita, Pak, ya, kalau anak kita datang kepada kita ujuk-ujuk minta, "Napa, Pak, njaluk duwite dengan napa? Dengan Pak jenengan kok napa baik banget kalih kula. Kalau tak nyuwun artone yang asal mboten." Dengan seperti itu kan beda rasanya ya, Pak ya. Begitu pula Allah ketika minta kepada Allah ya. Semakin kita memuji Allah, maka semakin senang Allah kepada kita. Maka diawali dengan puji-pujian terlebih dahulu dengan Asmaul Husna yang kita ketahui. Ya, kemudian bersolat kepada Nabi, barulah meminta apa yang kita butuhkan. Begitu adab dalam berdoa. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya doa itu tergantung di antara langit dan bumi. Tidak ada sedikit pun dari doa itu yang naik sampai kau membawa sholawat kepada Nabi-Mu. Jadi menurut Umar bin Khattab, doa yang kita panjatkan itu, Pak, enggak sampai kepada Allah. Dia hanya tergantung antara langit dan bumi. Sampai kita bersolawat kepada Nabi, barulah doa itu diangkat ke langit. Kemudian yang kelima, dianjurkan untuk bersolawat pada hari Jumat tadi, maka sudah menjadi rahasia umum bahwasanya Jumat itu salah satu amal afdoliyahnya, keutamaan di dalam hari Jumat adalah bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Sebagaimana dalam hadis beliau bersabda, "Inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ah." Sungguhnya di antara hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, yang mana pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Wa fihi kubido, dan pada hari itu Adam diwafatkan. Wa fihin nafkhah, dan pada hari itu sangkakala ditiup. Jadi datangnya hari kiamat itu ketika hari Jumat juga. Wa fi as-saqah, dan pada hari itu seluruh makhluk mati karena tiupan sangkakala tadi. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi, maka banyak-banyaklah membaca sholawat untukku pada hari itu. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena bacaan sholawat kalian diperlihatkan kepadaku. Maka para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad arimta. Wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami diperlihatkan kepadamu sedangkan engkau telah hancur luluh. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, yaku innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Jadi Rasulullah menjawab, sungguh Allah mengharamkan atas bumi memakan jasad para nabi. Jadi ketika kita bersolawat niku,
Rasulullah tahu, Pak. Rasulullah tahu kita berselawat kepadanya, karena Allah mengharamkan bagi bumi itu memakan jasad para nabi. Ya, sebagaimana kisah pernah kita dengar ya Pak ya, bahwasanya ada Nabi Daniel itu memiliki mukjizat menurunkan hujan ya Pak. Jadi ketika Nabi Daniel ini pernah dijadikan jimat Pak oleh suatu kaum ya, pada zaman Umar bin Khattab. Jadi kalau musim paceklik datang, tinggal dikeluarkan jasadnya di tengah lapang, tidak lama hujan turun. Kemudian hujan turun, jasad dimasukkan lagi. Ketika musim kemarau tiba, dikeluarkan lagi untuk memanggil hujan. Ya, kemudian karena Umar ini adalah orang yang benar-benar menjaga kemurnian tauhid ya, atau hanya berserah diri kepada Allah saja, maka ketika kepemimpinan beliau mendapati ada kaum yang seperti ini, maka beliau menggali banyak lubang Pak. Dan kemudian jasad Nabi Daniel ini dimakamkan di salah satu lubang yang Umar gali, banyak sekali ya, dan tidak ada satupun orang yang boleh tahu, sehingga sampai sekarang tidak ditemukan jasad Nabi tersebut. Karena memang jasad Nabi itu diharamkan oleh Allah kepada bumi untuk dimakan, sehingga tetap utuh. Kemudian keenam, tempat atau waktu dianjurkan untuk bersolat adalah di dalam sholat jenazah. Yani ketika kita sholat jenazah, setelah selesai takbir kedua, maka bacaannya adalah salawat. Kemudian yang ketujuh adalah di akhir doa kunut. Sebagaimana masih ada hubungannya dengan tadi ya, dianjurkan membaca salawat ketika berdoa, maka di dalam doa kunut pun demikian ya. Ketika kita doa kunut, maka diakhiri dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian kedelapan, di dalam khutbah, kemudian muhadharah, pertemuan, ceramah dan semacamnya, maka juga dianjurkan untuk bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan masih berkaitan dengan poin selanjutnya ke-9, yaitu di majelis-majelis, sama dengan poin sebelumnya ini di khutbah ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi majlisin fatafarraqu wa lam yadhkurullaha azza wa jalla wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana majlisuhum tirratan 'alaihim yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum berkumpul ya, seperti halnya kita saat ini Pak, berkumpul di suatu majelis, lalu mereka berpisah tanpa menyebut nama Allah dan tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan majlis mereka akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Jadi kalau kita kumpul-kumpul Pak, diupayakan membaca salawat, menyebut nama Allah, kemudian membaca salawat agar perkumpulan kita itu menjadi berkah dan menjadi ibadah, penilai ibadah ketika di akhirat nanti. Kemudian ke-10, di dalam surat dan buku. Ya. Jadi ulama-ulama terdahulu, bahkan sampai sekarang, ketika beliau membuat suatu buku ya, menulis buku, maka pasti di awal buku itu terdapat pujian bagi Allah dan salawat kepada nabinya, karena itu bentuk adab dan ta'adim kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ditulislah salawat. Sebagaimana, dan ini luar biasa Pak, ganjarannya luar biasa ya. Bahkan dalam sebuah kisah ya, yang pernah saya sampaikan, bahwa ada seorang ulama bermimpi ketemu Imam Asy-Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini dimuliakan dalam mimpinya di dalam surga sebagaimana seorang pengantin ya. Jadi diarak oleh beberapa banyak dari malaikat, kemudian dipakaikan baju yang indah. Ketika ditanya, wahai Imam Asy-Syafi'i, amalan apa yang menjadikanmu, apakah ilmu yang kau sampaikan, apakah buku-buku yang kau tulis yang menjadikanmu sehingga engkau dimuliakan seperti ini dalam surga? Maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, tidak, yang menjadikanku seperti ini adalah sholawat yang aku tulis pada bukuku. Kemudian ketika dicek oleh ulama tersebut, ternyata benar, dalam buku Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud dalam mimpi itu
Ya ini buku Ar-Risalah tulisan Imam Syafi'i. Di sana terdapat salawat yang beliau tulis untuk Nabi Muhammad SAW, dan itu yang menjadikan Imam Syafi'i dimuliakan oleh Allah di dalam jannahnya. Kemudian yang ke-11 adalah ketika Nabi Muhammad, ketika nama Nabi SAW disebut, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Rugilah seorang yang namaku disebut di dekatnya lalu ia tidak membaca salawat kepadaku. Jadi kalau mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dan kita dekat dengan orang yang menyebutnya itu, maka ya wajib bagi kita untuk bersalawat, atau dianjurkan bagi kita untuk bersalawat, karena dalam hadis ini disebutkan rugi ya. Rohima anfu rajulin, rugilah seorang yang namaku disebut tapi tidak bersalawat. Kemudian dalam hadis berikutnya beliau bersabda, al-bahilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Dan orang yang kikir, orang yang medit adalah orang yang namaku disebut di dekatnya lalu ia tidak membaca salawat kepadaku. Insya Allah ini salawat ini amalan yang mudah, Pak. Tidak memerlukan banyak tenaga, banyak waktu, banyak modal apalagi ya. Tinggal diucapkan saja, akan tapi keutamanya luar biasa besarnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melazimi amalan ini, karena bersalawat ini juga bisa kita jadikan sebagai wiridan kita ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Jadi dimanapun kita berada, baik dalam safar, di rumah, sebelum tidur, atau ketika berkendara, tentu bersolawat ini menjadi amalan yang enggak memerlukan banyak tenaga, pikiran gitu. Tinggal bermodalkan kemauan saja, maka kita sudah bisa bersolawat. Meskipun bisu ya Pak, tapi kita bisa bersolawat dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbesit dalam hati seorang hamba. Maka semoga Allah memudahkan kita dalam melazimi amalan sholawat ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada kebaikan yang dapat diambil. Kalau ada kurangnya, datangnya dari saya dan kurangnya ilmu saya. Kalau ada lebihnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Aku qouli hadza astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.